نفعنا بعلومه في الدارين آمين. مشايخ محمد بن عبد الوهاب وأبوه وأخوه يتفرسون غوايته وإلحاده. الشيخ بصري يا شيخ يا بصري. مشايخ محمد بن عبد الوهاب, guru-guru syekh-syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa abuhu, ayahnya. Wa akhuhu, saudaranya. Yatafarrasun, menduga. Firasat dengan farasata, firasat. Yatafarrasun, menduga riwayatahu, kesesatannya, wa ilhadahu, dan kebangkangannya. Ilhad biasanya juga dengan ateis, tapi kan dia kan tetap bertuhan juga nya, berarti kebangkangannya, keras kepala. Jadi memang seseorang itu udah nampak bisa diferasakan. Macam ini kan ustaz-ustaz ini udah bisa diferasakan. Berarti orang-orang alim lah nanti. Nah, ini akan penerus jadi bangsa negara. Nah, kalaupun jahat orang alim lah kan gitu. Hayatafarrasu masyayikhuhu wa abuhu wa akhuhu riwayatahu wa ilhada. Apakah atau adakah berfirasat atau menduga guru-gurunya, ayahnya, saudaranya akan kesesatan dan kebangkangannya? Pernah enggak udah terlintas di hati mereka ini, Muhammad ini, artinya Muhammad anak dia ini, anak aku ini menyalah dia. Ternyata na'am, ya. Yatafarrasu masyayikhuhu riwayatahu wa ilhadahu. Tidak pula kalau cetak ajang tetap tak akan bisa dibedakan kan? Kalau yang ngarang sehebat-hebat apapun ulama Indonesia, dia ngarang dengan ulama Indonesia dia kan, dengan bahasa Arab dia pasti panjang, dia diulangnya balik. Itu dia, tetap akan nampak juga. Satu lagi kitab ini sama yang satu lagi dibaca Ustaz Mukhlis itu, muqaddimahnya pasti sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi qala. Sama kan dengan yang satu lagi, namun satu pengarang kan. Nah, dengan diulang lagi maf'ulun bihnya fi'il na'am. Yatafarrasu masyayikhuhu riwayatahu wa ilhadahu. Ini kan gaya bahasa Indonesia ini. Guru-gurunya yatafarras, menduga, riwayatahu, kesesatannya, wa ilhadahu, dan kebangkangannya, wa yatafarrasu riwayatahu wa ilhadahu aidan. Ini kan model susunan bahasa Indonesia ini. Dan menduga kesesatannya lagi, diulang lagi, wa ilhadahu, dan kebangkangannya aidan juga, abuhu Abdul Wahab, ayahnya sendiri yaitu Abdul Wahab, wa akhuhu Sulaiman, dan saudaranya yang bernama Sulaiman. Ayahnya Abdul Wahab, saudaranya Sulaiman. Wa huma alima tabi'atahu min sigharihi kama lil allamati al-Iraqi fil fajr as-sadiqi sahifata thalathatin. Wa huma, dan keduanya siapa? Ayah Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu perintis Wahabi tadi ya. Ayahnya, saudaranya, alima, telah mengetahui, fil madhi pula kan. Tabi'atahu, wataknya. Watak siapa ni? Muhammad bin Abdul Wahab. Min sigharihi, sejak kecilnya. Min dari kecil, arti sejak kecil. Dari kecil dah tahu. Sama kayak from tu kan dari, cuma nanti diartikan dia sejak. Sebagaimana yang tercantum bagi kitab Al-Allamah Al-Iraqi fil Fajr As-Sadiq, ulama yang bernama Al-Iraqi dalam kitab yang bernama Fajr As-Sadiq halaman 3. Apa bunyinya? Wa kana fi ibtida'i amrihi min talabatil ilmi yataraddadu ala Makkah wal Madinati. Wa kana, adalah dia siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, fi ibtida'i amri, pada awal-awal mulanya, awal-awal perkaranya, awal mula dia menuntut ilmu lah.
talabatil ilmi, dari menuntut ilmu, yataraddadu, bimbang-bimbang, yataraddad, ragu-ragu, bolak-balik, ala Makkah wal Madinah, sebentar ke Makkah, sebentar Madinah, sebentar ke Makkah, sebentar Madinah. Itu juga kejadian. Li akhdihi an ulama'ihima, untuk mengambil dari ulama keduanya. Makkah kejar, Madinah kejar, Makkah kejar, Madinah kejar. Wa mimman akhadha anhu fil Madinah, dan dari orang yang ia ambil darinya, artinya yang ia pelajari fil Madinah, yang berada di Madinah, Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, wa Syekh Muhammad Hayat As-Sandi, itu Muhammad Hayat As-Sandi. Wa kana Syaikhan al-madhkurani wa ghairuhuma min al-masyayikh alladhina akhadha anhum. Badosi baju tu. Wa kana Syaikhan al-madhkuran, dan adalah dua syekh yang besar yang disebutkan itu tadi, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, selain Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan selain Muhammad Hayat As-Sandi, banyak lagi guru-guru yang lain yang mereka ambil ilmunya, yatafarrasun, ini khabarnya ya. Wa kana syaikhanil madhkurani wa ghairuhuma yatafarrasun, menduga fihi, pada anak ini, fihi padanya yang Muhammad bin Abdul Wahab. Dah tahu orang ini anak ni lain ni, macam-macam ketamakannya sama ilmu berbeda. Nanti balik, nanti Makkah, balik Madinah. Memang boleh sih tamak terhadap ilmu, dan itu syarat untuk menuntut ilmu, tetapi udah lain gelagat-gelagatnya, macam tidak ada keistiqomahannya, taraddad. Al-ghiwayah wal ilhada, yaitu al-ghiwayah, kesesatan, wal ilhada, yaitu dan kebangkangan. Wa yaqulun sayudillullahu ta'ala hada, sayudillullahu ta'ala hada. Guru-gurunya pun dah ngomong kan, ini anak ini akan disesatkan oleh Allah, akan menyesatkan oleh Allah akan anak ini. Di samping ini merupakan dugaan dari para gurunya, ya setidaknya kita hindari supaya guru kita jangan mengungkapkan yang jelek-jelek terhadap kita. Takut awak nanti begitu lewat malaikat makbul doa guru tadi kan. Sayudillullahu ta'ala hadha wa yadillu, ini lazim, wa yadillu bihi, dan menjadi sesat. Tadi menyesatkan, ini wa yadillu bihi, dan sesat bihi dengannya, man ashqahu min ibadihi, orang yang ashqahu, yang ia celakakan dari hamba-hamba Allah. Man ashqahu, hu kembali kepada man, ashqa fa'il, fa'ilnya adalah hadha, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang ia celakakan, bukan Allah yang mencelakakannya kan. Wa yadillu bihi, dan menjadi sesat. Mana fa'il yadillu, man, mana abdombernya ashqa, huwa balik kepada man, huwa balik kepada fa'il yang ada di dalam itu, kemudian hu balik kepada man. Akan menjadi sesatlah orang yang ia celakakan min ibadihi, ibadillah, dari hamba-hambanya. Fakanal amru kadzalika, begitulah dan adalah perkara seperti itu. Artinya begitulah kenyataannya, tak bisa lagi dimungkiri. Dan kenyataannya memang begitu. Betapa banyak orang-orang yang sekarang ya, kalau menurut saya ini terlalu ekstrim, tapi beginilah pula nyatanya menurut beliau dan menurut kita juga yang sekarang ya di sana
Sampai sekarang tetap mereka ya merasa diri benar dan seterusnya. Wa kadza kana abuhu Abdul Wahhab wa huwa minal ulama'is salihin yatafarrasuna fil ilhad. Ini diulang-ulang balik itu juga bahasanya. Begitu juga kana abuhu adalah ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdul Wahhab. Itu Abdul Wahhab wa huwa minal ulama'is salihin, dan dia termasuk ulama yang saleh. Yatafarrasu fihi al-ilhad, mudah menduga fihi al-ilhad, kebangkangan anak itu tadi. Wa yuhadzirun nasa minhu, dan mewanti-wanti, apa nih? Menghindarkan, mengingatkan kepada orang-orang, jangan kau dekat itu, dia memang anak aku, cuma lain dia ni katanya. Cuma heran kita, apa sejarah ini enggak tahu pengikut-pengikutnya gitu kan. Wa yuhadzirun nasa, kalau yahdhar dia yang wanti-wanti, ini enggak dia memberi wanti-wanti kepada orang lain. Wa yuhadzirun nasa minhu. Wa kadza akhuhu Sulaiman, begitu juga saudaranya yang bernama Sulaiman. Hatta annahu allafa kitaban, hatta annahu, boleh anna boleh inna ya, karena hatta ini termasuk masdar yang membuat menjadi masdar atau tidak. Hajamas sururu alayya hatta innahu min farti ma qad sarrani abkani, bergejolak rasa gembira di dalam jantungku ini, hatta innahu min farti ma qad sarrani abkani, saking gembiranya aku, abkani aku bisa menangis. Ada orang begitu lahir anaknya, dah lama dia nunggunya, dia kira-kira lahir anaknya ketawa apa menangis? Menangis, dia saking gembiranya. Jadi saya hatta innahu, ya lebih kuat innahu lah ya. Boleh juga annahu. Hatta innahu allafa kitaban, sampai innahu, siapa ini? Saudaranya bernama Sulaiman tadi. Allafa kitaban, membuat satu kitab firati ala, untuk membantah ala ma ahdathahu minal bid'ah wal aqaid az-za'ighah, apa yang ia perbaharui, apa yang ia buat minal bid'ah, berupa bid'ah, wal aqaid az-za'ighah, dan akidah-akidah yang palsu. Jadi sebenarnya maling teriak maling, mereka suka kali bilangkan bid'ah kepada orang lain, rupanya orang yang paling bid'ah. Nah begitu. Zaman Rasul yang tak pernah membilangkan orang bid'ah, justru berkata sebenarnya dia membid'ahkan orang lain, itulah perbuatan bid'ah. Sampai-sampai saudaranya yang bernama Sulaiman membuat satu kitab untuk membantah apa yang diperbaharui oleh adiknya, berupa bid'ah wal aqaid az-za'ighah. Muhammad bin Abdul Wahhab asha fi awail al-qarn al-hadi ashara ila awail al-qarn al-thani ashar. Muhammad bin Abdul Wahhab ini hidup di awal-awal abad ke-11 dan sampai awal-awal abad ke-12. Mata wulida Muhammad bin Abdul Wahhab wa mata tufi, kapan dia lahir, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kapan dia wafat. Wulida sana 1111 Hijriah, 1111 Hijriah. Enak dia, 1111. Kapan Muhammad bin Abdul Wahhab lahir? 1111. Ini kalau ditanya sama orang Wahabi, kapan Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, mungkin tak tahu dia. Kita udah kita kaji nih, 1111 1111 ya. Waktu via sana 1207, berarti berapa nih? 200 kurang 100, 100
100 kurang 11 9 atau 89 tambah 7 balik 7 kurang 1 6 0 pinjam 96 banyak. Kama fil Fajr Shadiq, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fajr Shadiq halaman 3. Amma wiladatuhu, adapun kelahirannya, faqad kanat sana 100.111 sana 11 wa mi'atin wa alf 1111 Hijriah, dan wafat pada tahun Sab'a wa mi'atain wa alf. Jadi hitungan Arab itu yang dikitnya dulu baru yang banyaknya. 1207 Hijriah. 1111 dan wafat 1207. Mana Ustaz Nanun? Sababu insya Ibn Abdul Wahab Al-Wahabiyah. Bang, apa sambung? Kemana sambung? Tadi saya dah lupa gini. Dahlah. Tawadu. Sababu insya Ibn Abdul Wahab Al-Wahabiyah. Sebab terbitnya atau menerbitkan Ibn Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab tadi, apa sebenarnya insya'i, membuat Al-Wahabiyah, grup Wahabi. Jadi sebelum ada WA, mereka sudah punya grup namanya grup Wahabi. Limada insya Muhammad, kenapa Muhammad bin Abdul Wahab membuat Al-Wahabiyah atau Wahabi? Itu Wahabiyah atau terakhir ya? Maf'ul bih daripada insya. Insya membuat, menerbitkan. Di darsi muallafat Ibn Taimiyyah wa ta'ammuqihi fiha wa ikhrajiha min haizin nazar ila haizil amal. Kenapa dia membuat Wahabiyah? Lidarsi, karena dia mempelajari muallafat Ibn Taimiyyah, karya-karya Ibn Taimiyah. Membahaya juga baca buku sendiri ni. Wa ta'ammuqihi fiha, dan dia mendalami dalam karya-karya Ibn Taimiyah, dia khusus pada itu aja. Wa ikhrajiha min haizin nazar ila haizil amal, dan dia mentakhrij sendiri dari haizin nazar ila haizil amal, dari fase atau dari cakupan analisa kepada cakupan haizil amal dalam perbuatan. Walakin tafarrasul ulama fi Muhammad bin Abdul Wahab al-ghiwayat wal ilhad. Akan tetapi banyak ulama-ulama yang menduga Muhammad bin Abdul Wahab ini udah dari jauh awalnya al-ghiwayah wal ilhad. Dan begitu modelnya. Dia bolak-balik terhadap guru tadi, macam terima enggak terima, pergi ke Makkah kalau bertentang lain lagi. Pokoknya kalau melawan guru ini lain model orang. Siapa lagi? Mu'tazilah. Baru yang ini, nanti pergi ke Makkah, kan? Pergi ke Madinah. Berarti belum selesai lagi ini kan? Udah ditinggalkan ya guru tadi. Memang kan jadi masalah sih, cari guru lain kan jadi masalah, never mind. Cuman kan, berarti anak ini gak ada istiqomah terhadap ilmu. Pergi ke Makkah, nanti pergi lagi, balik lagi nih, balik lagi. Pokok yang suruh sama dia lah. Akhirnya dia menemukan karya-karya Ibnu Taimiyah, dia baca sendiri, dia pahami, dia dalami sendiri karya-karya Ibnu Taimiyah. Makanya dalam Wahabi selalu mengutip pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi seakan-akan mereka mengharamkan apa namanya itu? Taklid. Jadi secara otomatis dan sudah terpraktekkan, beliau sendiri sudah taklid buta kepada Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah enggak seperti itu pendapatnya. Min haizin nazar, masih sekedar analisa lagi dalam Ibnu Taimiyah, dia udah ila haizil amal, untuk perbuatan. Orang masih baca wacana-wacana, ini cemana nih, buat ini, buat ini, buat ini. Masih dipikir-pikirkan lagi, dia langsung buatnya. Akhirnya bisa terjatuh. Dan model-modelnya seperti itu. Seperti siapa lagi? Nasiruddin Albani.
Kan gitu juga, masuk dia ke perpustakaan tanpa berguru dia kepada guru-guru yang alim, baca ini, baca ini. Kalau rajin aja kita baca, memang alim kita, cuma tak terkontrol. Nah, tak kemana perginya, ini gini. Nah, makanya perlunya kita diskusi, perlunya kita berguru. Wa kadzalika abuhu wa akhuhu Sulaiman. Begitu juga ayahnya dan saudaranya Sulaiman. Hatta innahu allafa kitaban fi raddi ala mahdath min bidah. Dan tadi juga lagi diulangnya balik wal aqaidis sa'iqah. Sampai beliau membuat satu kitab. Memang ada itu. Jauh hari sebelum ini pun Ustaz Mulyadno dah bilang dia, wah adiknya rupanya Sulaiman, adik Muhammad bin Abdul Wahab itu dah buat buku membantah abangnya. Yang mana abang teman adik Allah alam. Penting mereka ini saudara kandung. Kama fil bayan li akhta'i ba'dil kitab, sebagaimana tercantum dalam penjelasan kitab al-bayan li akhta'i ba'dil kitab. Beberapa kesalahan yang tercantum dalam sebagian kitab. Halaman 147. Jadi dalam kitab al-bayan li akhta'i ba'dil kitab halaman 147 tertulis di sana wa munsyi'ul wahabiyyati huwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Pencipta atau pembuat mazhab Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qad darasa muallafat Ibnu Taimiyah, dan dia mempelajari karya-karya Ibnu Taimiyah. Faraqat fi nazarihi wa ta'ammaqa fiha, maka dia pun mendalami dalam pandangan Ibnu Taimiyah, wa ta'ammaqa fiha, dan dia pun menjadi semakin tahammuk, semakin mendalam, semakin memperhalus. Pokoknya memang khusus mengkaji dan menteliti semua karya-karya Ibnu Taimiyah. Wa akhrajaha, dan dia mentakhrijnya, mengeluarkannya min hadzal nazar ila hadzal amal, yang masih dalam kategori nazar yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Dia langsung ini sudah bisa diamalkan nih katanya. Ini hasil amal. Akhirnya takutnya sehingga menjadi seperti itu kan. Oke. Disitulah akibat membaca-baca sendiri dan khusus terhadap satu karya. Ketika dia membaca sendiri terhadap satu karya, kita kan tidak. Ini lain lagi kitabnya, nanti lain lagi, yang mana semuanya mengkerucut kepada sama. Kalau tiga-tiga kitab itu kalau kita perhatikan hampir mengkerucut semuanya kepada permasalahan Wahabi. Ya, tidak. Macam ini. Kita memang kita baca kitab, tapi tak pula kita yakin 100% juga kan gitu. Kalau dia langsung dengan keras, kita masih juga ada hormat kita sama Ibnu Taimiyah kan. Ini enggak, Ibnu Taimiyah dalum mudil. Kalau kita masih ada penghargaan kita. Makanya memang ya, misalnya seandainya pun dalam kitab ini ada yang bagusnya, kita ambil yang bagusnya. Kalau yang terlalu ekstrem jangan. Ya. Ibnu Taimiyah adalah dalum mudil, sesat lagi menyesatkan. Mujassimun, yang mentajsimkan Allah. Mu'taridun ala mutaakhir sufiyyati was sahabati, yang membantah terhadap mutaakhir sufi dan sahabat. Dia berani membantah mutaakhir sufi dan dia juga berani membantah sahabat. Itulah Ibnu Taimiyah, makanya dia digelar dengan dalum mudillum mujassim, sesat lagi menyesatkan. Nah, ini bukan saya yang bilang ya, kita hanya membaca ya. Kita kadang Ibnu Taimiyah pasti kita masukkan juga rahimahullah kan. Man huwa Ibnu Taimiyah? Siapa dia Ibnu Taimiyah? Bahkan di kampus Al-Azhar sendiri pun ini masih dikutip pendapat dia. Waqala Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan kalau memang kalau ada satu kitab yang agak-agak ke di dalam kitab bukan ada satu yang agak-agak ke pemahamannya ke salafi sedikit, ini langsung asal Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, itu Syekhul Islam, berarti Ibnu Taimiyah lah. Hujjatul Islam yang kita bayangkan kan Imam Ghazali kan. Kalau dia enggak, Hujjatul Islam adalah ini.
Ibnu Taimiyah. Tengok dulu kitabnya. Huwa abdun. Kok ajabnya kan? Dia adalah seorang hamba. Khadalahu Allah, yang dibiarkan oleh Allah, yang membiarkan akannya oleh Allah, artinya yang dibiarkan oleh Allah. Wa adallahu, dan disesatkan oleh Allah. Wa a'mahu, dan dibutakan oleh Allah. Wa asammahu, dan dipekakkan oleh Allah. Wa adallahu, dan dihinakan oleh Allah. Wa btada wa jassama Allah, dia yang membuat-buat bid'ah dan membuat tajsim berjasad kepada Allah. Karena kan dia yang bilang kan, macam mana Allah itu turun, langsung dipraktekannya begini. Macam mana aku turun kan? Nah, jadi Ustaz, tapi ada Ustaz di kitab Futuhul Ghaib Ustaz. Tapi yang mensyaratkan itu ilmiah Ustaz ya? Yang Syekhul Qadir Jilani. Oh, ada dimsarakannya. Sarahnya kemana arahnya? Diluruskannya atau dibasalahkannya? Nampaknya di apa namanya? Kritik. Kayak kata Al-Mansur Hafiz Sajid mesti mendukung apa pendapat Syekhul Qadir. Jadi jangan langsung diapakan kata Ustaz tadi, mesti dihargai kan. Iya. Kalau kita kan jalan-jalan tengah, kan? Apalagi namanya Al-Wasliyah kan, tengah-tengah dia. Kesana tidak, kesini tidak. Akhirnya kantung ta'anyut dia. Nah, abdun ini kan dah khadalahullah, mungkin palak kali mungkin lama yang ngarang ni. Wa atarada ala mutaakhir Sufiyah wa ala mithli Umar bin Khattab, dan dia juga membantah terhadap mutaakhir Sufiyah dan juga membantah terhadap seperti Umar, wa ala mithli Umar bin Khattab. Kan gaya bahasa saya kan, wa ala mithli, dan atas umpama. Harusnya kan wa ala langsungnya, wa Umar bin Khattab, wa Ali bin Abi Thalib. Wa ala mithli, dan atas umpama Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kama fi Tuhfatul Habib ala Syarh al-Khatib, bagaimana diatur dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarh al-Khatib al-Juz' ar-Rabi', juzuk yang keempat, halaman 298. Qala Subki, berkata Subki, wabtada ba'du ahli zamanina, zaman Imam Subki dia kan, wabtada ba'du ahli zamanina, dan melakukan bid'ahlah sebagian ahli di zaman kami, ai Ibnu Taimiyah. Wa min thamma qala Izz bin Jama'ah, Izz bin Jama'ah, ulama besar juga, mengatakan tentang Ibnu Taimiyah tadi apa? Innahu dhallum mudil, dia adalah sesat lagi menyesatkan. Ai in thabata'an. Dua, Imam Subki dan Imam Izz bin Jama'ah. Wa fi hawashi Asy-Syarwani, dan dalam Hasyiah Asy-Syarwani, dia mungkin dari sini nama Syekh bersilam dengan Syekh Syarwani, halaman 37, qauluhu ba'du mujassimil Hanabilah, sebahagian ahli tajsim yang bermazhab Hambali. Dia kan bermazhab Hambali itu, cuma dah melenceng Hanabi, yakni Ibnu Taimiyah. Artinya banyak komen-komentar orang terhadap dia yang berdampak kepada negatif. Fil Fatawa Al-Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Hitami, dan pada dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah bagi Ibnu Hajar Al-Hitami, halaman 83 dan 84, apa kata dia? Wa usuila nafa'allahu bihi bima lafizahu, atau lafaza, dua ya, lafiza yalfazu, lafaza yalfizu. Fasuila nafa'allahu bihi, dan beliau ditanya. Siapa ditanya ini? Ibnu Hajar Al-Hitami. Ditanya dia tentang semoga Allah memberi manfaat dengannya dan dengan apa yang ia lafazkan, yang ia ucapkan.
bima lafiza. Ibn Taimiyah i'tiradun ala mutaakhir sufiyah wa lahu khawariq fil fiqh wal usul fama muhassalu dhalik. Ibn Taimiyah memiliki bantahan terhadap mutaakhir sufiyah. Jadi seakan-akan mutaakhir sufiyah ini enggak boleh dibantah. Berarti ada ulama sufi-sufi yang terdahulu dan ada mutaakhir sufiyah. Jadi kalau sufi-sufi sekarang ini masih boleh dibantah. Kan gitu mafhumnya ini. Sufi-sufi sekarang yang 100 tahun 200 tahun yang lalu masih boleh. Jadi Ibnu Taimiyah ini hidup sekitar zaman ya 700 itu. Dia hampir semasa dengan Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Malik, Alfiyah, Imam As-Subuki. Imam As-Subuki termasuk dia mengiringi kedatangan meramaikan datangnya Ibnu Malik ke kampung itu. Jadi mutaakhir sufi ini seakan-akan memang nggak bisa debat karena memang udah masih benar-benar betul gitu. Jadi makanya kalau Ibnu Taimiyah punya bantahan melawan dia kepada mutaakhir sufiyah, walahu khawariq fil fiqh, sedangkan dia ada kejadian yang luar biasa, khariqul ada, kejadian yang luar biasa dalam fikih dan usul. Alhamdulillah, fama muhassalu dzalik, dan apa hasil dari yang demikian, atau fama muhassilu dzalik, apa yang mewujudkan demikian itu. Fa'ajaba biqauli, maka dia menjawab. Inilah jawaban Ibnu Hajar tadi dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ibnu Taimiyah abdun khadalahu Allah wa adallahu wa amahu wa asammahu wa adallah. Ibnu Taimiyah adalah seorang hamba yang dihinakan oleh Allah, disesatkan oleh Allah, dan dibutakan oleh Allah, dipekakkan dan dihinakannya. Pertama dibiarkan, nah dibiarkan, disesatkan. Kalau sesat masih bisa ada jalan balik. Wa a'ma, dibutakan oleh Allah, tak dapat lagi jalan lagi balik. Nah, jadi makanya berurut tuh, khadalah dibiarkan. Kalau makanya dalam doa-doa Quran saya tahu waqdul kafir, biarkan orang kafir itu. Nah, kita enggak minta dia disiksa tapi dibiarkan. Dengan dibiarkan otomatis tanda Allah enggak sayang. Kalau kita kan bukan orang yang dibiarkan oleh Allah. Kita ini orang yang terlalu dipantau dan dihidayah, disayangi oleh Allah, mudah-mudahan. Kalau dibiarkan ada ngaji otak selera, ada ini otak selera, itu nama orang yang dibiarkan Allah. Itulah maksudnya. Ibnu Taimiyah adalah orang yang dibiarkan Allah, tak peduli, tak sayang. Macam orang tua sama anaknya, tak jatuh-jatuhlah dia. Nah, itu dibiarkanlah namanya. Nah, udah anak jatuh, begitu bangkit abang tu lah balik. Nah, ini deh. Hamba yang dibiarkan oleh Allah, disesatkannya, kalau arti dasarnya menyesatkan oleh Allah akannya kan, dirubah jadi makna fasif. Disesatkannya, kemudian wa'ama, dibutakan oleh Allah, kemudian ditulikan oleh Allah dan dihinakan oleh Allah. Wa bidzalika sarahal a'immatul ladzina bayyanu fasada ahwalihi wa kidba aqwalihi. Dan dengan demikian itulah, arti dengan demikian mana nih? Demikian mana nih? Dengan ucapan macam itulah, abdun khadahullah wa adallahu wa amahu wa asammahu wa adallah. Dengan ucapan itulah sarrahal a'immatul ladzina bayyanu, ulama-ulama imam besar menjelaskan fasada ahwalihi, keburukan, kerusakan keadaannya, keadaan dia yang rusak tadi, wakil ba'aqwalih, dan dustanya perkataannya banyak dusta, keadaannya itu banyak jelek, banyak buruk. Itu dia. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama fikih kan, yang bermazhabkan Syafi'i sampai sebegitunya. Dan dia mutuk juga, bukan aku aja, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain begitu pendapat orang. Faman arada dzalika, kalau tak percaya juga, kata Syekh Asmud ini, waman arada dzalika, kalau enggak percaya juga, waman arada dzalika, dan barang siapa yang mau mengetahui yang demikian itu,
bagaimana ungkapan ulama-ulama besar terhadap Ibnu Taimiyah, komentar-komentar orang. Fa'alaihi bimutala'ati kalam al-imam al-mujtahid al-muttafaq ala imamati wa jalalati wa bulughi martabat al-ijtihad Abil Hasan As-Subki. Siapa yang mau silakan bermutola'ah kitab kalam ucapan imam mujtahid yang disepakati atas keimamannya, yang sudah disepakati orang keimamannya, keagungannya, ketinggian terhadap ilmu sampai terhadap martabat al-ijtihad, sampai kepada martabat ijtihad Abul Hasan As-Subki, yaitu Imam As-Subki. Sedangkan anaknya itu namanya Tajuddin As-Subki, waladihi At-Taj, dan anaknya yang bernama Tajuddin As-Subki. Jadi kalau mau tahu, tengok bagaimana komentar As-Subki. As-Subki tadi apa komentarnya? Wabtada ba'du ahli zamanina, yang sudah diakui keimamannya. Imam bukan maksud imam macam bahasa Indonesia ya. Jadi imam, kalau jadi imam bahasa Indonesia kan lain kan. Ada apalah aja sedikit dan jadi imam. Walaupun tak paham dia hukum tetap jadi imam. Mana yang terawih? Ini betul-betul imam dari segi ilmu. Kalau awak ustaz kan mau jadi imam besar ya kan, untuk keustazan awak belum diakui orang, untuk keustazan kita belum diakui orang. Ini udah diakui keimamannya, keagungannya, kehebatan, bahkan ilmu udah sampai martabat ijtihad. Cuman masih ikut di bawah mazhab Syafi'i. Kan banyak ulama-ulama gitu. Imam Sayuti, kau sudah hebat begini. Ya, ana bahru fi kullil ulum. Aku adalah lautan dari segala ilmu. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ilal hisab, kecuali matematika. Cuma matematika ya tak tahu. Itu pun tak tahu, macam bodoh macam kita. Tentang mungkin yang seper yang parah, rumus-rumus Pythagoras yang itu lah paling kan. Kalau yang lebih dari itu mengira, mungkin saya yakin dan percaya dengan kejeniusan seperti itu, ya jauh di atas kita lah. Bahkan jauh di atas pakar-pakar matematika. Kan pakar sama orang itu kan beda kan. Banyak pengikut mazhab Imam Syafi'i, termasuk lain ini, walaupun dia sudah gelar mujtahid. Dan juga wawaladihi, dan anaknya sendiri yaitu At-Taj, yaitu Taj. Siapa namanya? Tajuddin As-Subki, atau sering disebut dengan Ibnu Subki. Bedanya. Wa Syekh Al-Imam Al-Izz bin Jamaah, yaitu Syekh Az-Izz bin Jamaah. Wa ahlu asrihi, wa ahli asrihi, atau kepada kalamil imami, kalamil imami, wa kalami wa waladihi, wa kalami al-imam al-izzi, wa kalami ahli asrihim. Kemudian wa ghairihim minasyafi'iyati wal malikiyati wal hanafiyati, dan juga yang bermazhab ulama-ulama ternama yang bermazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Timbul pertanyaan, kenapa enggak ada yang Hambali? Karena Ibnu Taimiyah itu mazhab Hambali. Kan jeleklah pula kan masak jeruk makan jeruk. Namanya saudara kita adalah saling tutup menutupi aja lah. Gitulah. Kan banyak kawan-kawan kita misalnya jahat dia, homo dia segala macam kan. Ya apalah kita beri-beri kali adalah paham nyawa adalah. Cuma itulah. Tapi kalau yang lain Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, komentar apalagi lain mazhab ya. Berbeda dengan perang dingin juga namanya itu kan. Walam qasr i'tirad wa alam mutakhir sufya, dan tak terbatas bantahannya terhadap mutakhir sufya, bal i'tarada ala walam yuqassir, bal i'tarada ala mithli Umar bin Al-Khattab, dan juga dia membantah mengiktirad kepada semisal Umar bin Khattab, dan juga kepada Ali bin Abi Talib dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma.
Walhasil alla yuqama li kalamihi waznun bal yurma fi kulli wa'r wa hazan. Kesimpulannya tak bisa jadi pegangan. Alla yuqam, tidak bisa didirikan li kalami, bagi ungkapannya. Waznun, sebuah timbangan, enggak ada tolak ukur, adalah tak ada bisa dinilai gitu. Alla yuqam, tidak ada bisa dinilai. Bukan qama yakum ya, tapi qima kan, qama yakim. Tidak bisa dinilai baik kalamnya satu timbangan pun. Bal yurma, bahkan kalau bisa memang yurma dicampakkanlah, dilempar fi kulli wa'r, dalam dasar laut, wa hazan, dalam lembah-lembah yang duka cita. Artinya memang ungkapan-ungkapan, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ini tak bisa dijadikan landasan hukum. Kalau menurut beliau lah pula kan, Ibnu Taimiyah dalum mudillum mujassim. Kalau kita kan enggak gitu-gitu kali ya Ustaz kan, seperti yang bacakan tuan guru kita semalam kan, bahkan kita kadang kita tambah alaihi salam. Tapi memang terlepas kita hormat kepada beliau, tapi kita harus kita pertimbangkan juga memang. Takut awak gini, kita menyanjung seseorang memang bagus. Kita kan bagus ya kita menyanjung Ibnu Taimiyah. Diri kita menunjukkan toleransi kita, tidak terlalu apa kali. Tetapi secara otomatis berarti kita sudah bertentangan dengan ulama-ulama besar ini. As-Subuki, anaknya Tajuddin As-Subuki, Izz bin Jamaah, dan ulama-ulama yang lain bermadzhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau gitu kita tak usah terlalu menyanjung dan tak usah kita mengejek. Kita tawakuf. Takutnya kita menyanjung berarti seakan-akan kita membantah ulama besar ini. Gara-gara kita menyelamatkan satu, justru kita durhaka sama yang banyak orang. Kalau bisa biarlah satu kita campakkan demi menyelamatkan yang banyak. Kalau gitu bagaimana caranya? Ibnu Taimiyah dah diam sampai situ. Kalau memang udah bacanya Syekh di situ, kita bacakan Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau memang enggak ada situ Syekh Ibnu Taimiyah, langsung saja Ibnu Taimiyah, dah selesai. Supaya jangan kita, karena ini memang tak bisa disimpulkan. Wa yu'taqadu fi annahu mubtadi'un dhalum wa mudillun jahilun ghalun amalahu Allahu bi'adli. Dan diyakini bahwa dia melakukan bid'ah, sesat, menyesatkan, jahil, durhaka, apa yang ia buatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudulannya. Nanti dengan amalahullahu bi'adli, semoga Allah membalasnya dengan keadilannya. Jadi amalahullah, artinya di sini ada doa, tidak doa untuk kejahatan, tapi semoga Allah membalasnya adil-adilnya. Artinya itu juga ujungnya kan. Wa fi tuhfatul muhtaj Ibnu Hajar Al-Hitami fi Syarh Al-Minhaj al-Khamis Asyara halaman 398 dalam kitab Tuhfatul Muhtaj milik Ibnu Hajar Al-Hitami, tadi Al-Fatawa Al-Hadithiyah, sekarang Tuhfatul Muhtaj. Apa kata dia? Wa qawluhu wal munazi ilah, sampai akhir. Siapa itu? Wa huwa Ibnu Taimiyah, itu Ibnu Taimiyah. Wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya. Minal firqati dhallati al-masyhurati fi zamanina bil wahabiyyati khadalahumullahu ta'ala. Itulah Ibnu Taimiyah dan orang yang mengikutinya dari golongan yang sesat, lagi masyhur, yang masyhur di zaman kita disebutlah dengan Wahabi. Semoga Allah menghinakan mereka. Aqaidul Wahabiyah tukhalif aqaid salaf salih wal khalaf, Allah a'lam bissawab. Jadi memang Ibnu Taimiyah ini mempunyai regenerasi, itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti punya lagi generasi, itulah Nasr Albani. Berarti memang ada pembaharu. Kalau boleh diibaratkan Ibnu Taimiyah ini macam mana kelakuan dia, kemudian diikuti, tapi lah pula ya. Kita tak buat juga memutuskan kan.
ibaratnya macam budak inkarnasi lah sama ini. Allah. Kenapa dapat dia jalan, punya guru melawan dia sama guru semuanya, dia pilih membaca sendiri kitab fatwa, kitab muallafat Ibnu Taimiyah, dia dalam sendiri, dia kaji sendiri tanpa berguru pada orang lain, dan dia kembangkan sendiri, dan dia mengambil kesimpulan hukum dari itu sendiri, mengistimbatkan apa yang katakan oleh Ibnu Taimiyah, dan nanti diteruskan juga. Siapa itu? Nasir Albani kan gitu, baca di perpus, baca sendiri, oh jadi. Makanya sampai sekarang kadang takut awak baca kitab di rumah. Lebih baik tak usah baca. Makanya saya kitab rumah saya juga mana saya baca. Di mana saya baca asyiklah sama guru-guru kita. Barangkali sampai di sini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.